Dari Alfianda, saya Sri Ramita, Jeremy Benarko, Video Mediva, dan Nasya Samara. Baiklah, yang pertama saya baca materi. Yang pertama itu ada pasca panen. Pasca panen adalah tahap penanaman hasil tanaman pertanian. Maaf ya, biar ada Kemudian ada penanaman yaitu pasca panen bisa pembersihan, grading, transportasi, penampilan, penyimpanan, dan pengangkutan. Maka hasil pertanian yang sudah lebih dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi dan cenderung menuju proses pembentukan. Maka perlu dilakukan penanganan pasca panen. Selanjutnya, yaitu yang pertama adalah steril merupakan komoditi pertanian yang sangat ideal mengalami kesulitan setelah proses panen dilakukan. Hal ini disebabkan karena komoditas tersebut masih melakukan proses respirasi dengan mengandalkan sumber energi yang tersedia di dalam perut itu sendiri. Selanjutnya akan Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan penanganan pasca panen pada sayur jamur tiram. Adapun waktu pemanenan jamur tiram yang dibutuhkan adalah setelah penanaman biasanya berkisar antara 1 hingga 2 bulan, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan yang dilakukan. Contoh penyimpan jamur tiram sangat dipengaruhi oleh penyimpanannya. Sebelum menyimpan jamur tiram, sebaiknya jamur tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Mencuci jamur justru akan membuat jamur cepat busuk dan rusak. Biasanya kerusakan pada tiram terdapat pada bagian batang dan ujung. Cara penyimpanan jamur tiram agar awet adalah dengan cara membungkusnya menggunakan plastik kedap udara. Jamur yang sudah dibersihkan akarnya kemudian dibungkus dengan plastik kedap udara atau wadah tertutup. Pastikan bahwa jamur tidak ada air sedikit pun walau setetes. Adapun pasca panen jamur tiram yang pertama itu adalah pembersihan atau trimming. Jamur dibersihkan tanpa air. Bila pembersihan menggunakan air, sebelum dilakukan pemilihan terlebih dahulu harus ditiriskan. Yang kedua, pemilihan atau sorting. Jamur yang memiliki cacat fisik tidak dibuang, melainkan dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut. Yang ketiga, pemilahan atau grading. Jamur tiram dikelompokkan berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan baik untuk pasar tradisional, pasar induk, ataupun pasar swalayan, dengan tujuan melengkapi konsumen dengan memproduksi versi nilai jual yang lebih mahal. Yang keempat, pengemasan atau packing. Bahan pengemas yang digunakan dipilih dengan pengemas yang sesuai dengan sifat jamur tiram. Yang kelima, penyimpanan atau storage. Faktor penentu dalam penyimpanan jamur tiram adalah sanitasi ruangan penyimpanan, pengaturan temperatur, kelembapan, tekanan, cahaya, dan komposisi udara dalam ruangan penyimpanan. Yang keenam, pengangkutan atau transportation. Sistem pengangkutan jamur tiram harus diperhatikan, yaitu mampu bergerak cepat dan mampu melindungi produk agar terhindar dari kerusakan selama pengangkutan. Yang ketujuh, penyajian atau display. Penyajian di pasar atau swalayan ataupun tradisional sangat menentukan nilai jual, ketahanan produk yang dikemas atau tidak, umur simpan, menekan tingkat kerusakan lanjut dari produk serta menarik perhatian konsumen. Yang selanjutnya yaitu sayur jagung manis. Waktu panen jagung manis berumur gajah atau lebih cepat berubah dan dongkol siap dipanen ketika tanaman berumur 60 sampai 70 hari setelah tanam. Kerusakan yang terjadi pada jagung manis biasanya adalah penyakit yang sering ditemukan menginfeksi pada batang tanaman jagung adalah penyakit busuk tongkol di Berella, busuk tongkol di Plodia, busuk tangkai anthracnosa, busuk batang Fusarium, dan busuk tangkai bakteri. Penyimpanan jagung pada umumnya banyak dilakukan dengan pengeringan. Tujuan pengeringan adalah memenuhi persyaratan mutu yang akan dipasarkan. Kadar air jagung yang memenuhi standar mutu perdagangan adalah 14%. Tujuan pengeringan adalah untuk menghindari kerusakan-kerusakan seperti kerusakan karena biji terangsang tumbuhannya dan kerusakan karena mikroba yang terangsang perkembangannya. Selanjutnya pasca panen pada jagung manis. Yang pertama yaitu penyortiran. Sortasi pada jagung manis adalah kegiatan memilah jagung berdasarkan mutunya, yaitu memisahkan yang bermutu dengan yang tidak bermutu. Untuk membedakan jagung manis yang bermutu dengan yang tidak bermutu dapat dilakukan dengan mengamati pada bagian luar jagung. Yang kedua yaitu perapian tongkol dan pelobot. Perapian tongkol jagung manis dapat dilakukan menggunakan
menggunakan alat yaitu pisau ataupun gunting khusus dengan cara memotong bagian ujung tongkol. Selain itu, juga perlu membangun pelobor dari jagung manis, akan tetapi pelobor tersebut tidak dibuang secara menyeluruh, melainkan hanya bagian luarnya saja, paling tidak sebanyak 2 lapis, kemudian dirapikan supaya tampak menarik. Yang ketiga, pengemasan. Secara umum, jagung manis biasa dikemas pada plastik berukuran besar dengan kapasitas 1 kg jagung manis atau sekitar 5-7 tongkol. Selain itu, pengemasan juga dapat dilakukan pada karung boni, karung plastik ataupun keranjang. Semua itu disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan jagung manis dapat dilakukan pada mesin pendingin untuk mengurangi proses pembusukan. Suhu penyimpanan yang rendah dapat mengurangi konversi gula menjadi pati, sehingga rasa manis akan tetap bertahan atau tidak hilang. Yang ketiga, sayur labu siam. Waktu panen labu siam muda atau baby pumpkin. Labu siam muda biasanya dipanen sekitar 50-60 hari setelah penanaman benih. Yang kedua, labu siam biasanya memiliki ukuran sekitar 7-5 hingga 10 cm dalam diameter. Ini dilakukan jika ingin menggunakan labu siam sebagai labu muda untuk hidangan seperti semur ataupun sup. Waktu panen labu siam matang penuh. Jika ingin mengumpulkan labu siam matang sepenuhnya untuk penggunaan yang lebih umum, seperti panggang labu atau penggunaan dalam resep kue, dapat dilakukannya sekitar 75-100 hari setelah penanaman benih. Labu siam matang biasanya memiliki warna kulit yang solid dan keras. Selanjutnya, penyimpanan. Labu siam terbaik disimpan di tempat yang sejuk dan kering seperti ruang bawah tanah, ruang penyimpanan yang sejuk, atau lemari hias dengan suhu sekitar 10-15 Celcius. Hindari menyimpannya di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kerusakan labu siam biasanya terjadi pada busuk daun, unggun tepung, antraknosa, busuk bunga, layu bakteri, dan mosaik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Kurniati. Selanjutnya itu ada pasangannya labu siam. Yang pertama itu pembersihan. Bersihkan labu siam dengan lembut menggunakan kain lembab ataupun untuk menghilangkan tanah atau kotoran yang mungkin menempel pada kulitnya. Yang kedua itu adalah pengeringan. Yang kedua itu ada pengeringan. Pastikan labu siam benar-benar kering sebelum menyimpannya, karena kelembapan berlebih dapat menyebabkan kebusukan. Yang ketiga itu ada pemeriksaan. Periksa setiap labu siam dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kerusakan pada kulitnya. Yang keempat ada penyimpanan. Simpan labu siam di tempat yang sejuk dan kering dengan suhu sekitar 10-15 derajat Celcius, seperti ruang bawah tanah atau ruang penyimpanan yang sejuk. Yang kelima ada pemisahan. Hindari menyimpan labu siam bersama dengan buah-buahan lain, karena beberapa buah dapat mengeluarkan gas etilen yang mempercepat penuaan dan pembusukan labu. Yang keenam itu ada pembangkauan. Periksa labu siam secara berkala selama penyimpanan. Yang ketujuh ada penggunaan dalam waktu tertentu. Meskipun labu siam dapat disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama, jika disimpan dengan baik, lebih baik digunakan dalam waktu yang lebih singkat untuk memastikan kualitasnya. Yang keempat ada sawi putih. Untuk waktu pemanenan itu sekitar 30-60 hari setelah tanam. Yang kedua ada kerusakan. Sawi putih mudah rusak, contohnya mudah layu, menguning dan busuk, sehingga perlu penanganan yang lebih cepat setelah panen. Yang berikutnya ada penyimpanan. Cara simpan pada sayur-sayur putih utuh adalah dengan cara membungkus sawi dengan kantong plastik bersih. Berikut pasca panen sawi putih. Yang pertama itu ada pembersihan. Bersihkan sawi putih dari tanah, kotoran atau residu lainnya. Yang kedua ada pengumpulan. Setelah panen, semua sawi putih yang telah dipanen dikumpulkan ke dalam satu tempat pengelolaan. Yang ketiga ada pemisahan. Sawi putih yang telah dikumpulkan kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan kondisi fisiknya. Yang keempat ada pemilihan. Selama proses ini, operator atau mesin sortasi akan memeriksa setiap sawi putih secara seksama. Yang kelima ada
yang telah terpisah akan diberi peringkat atau diklasifikasikan berdasarkan ukuran, warna dan bentuknya. Lalu ada pengemasan. Setelah sertasi selesai, sawi putih yang telah dipilih dan diklasifikasikan akan dipindahkan ke wadah atau kemasan yang sesuai. Lalu ada penyimpanan dan distribusi. Setelah proses sertasi dan pengemasan selesai, sawi putih siap untuk disimpan dalam kondisi yang sesuai. Yang kelima ada kailan. Waktu pemanenannya yaitu sekitar 30 sampai 40 hari setelah penanaman. Penyimpanannya itu setelah dipanen dicuci kailan dengan air bersih dan digiling untuk menghilangkan kotoran. Lalu cara pemanenannya itu gunakan pisau tajam atau gunting. Lalu potong batang dengan hati-hati untuk tidak merusak tanaman. Untuk kerusakannya itu ada beberapa contoh kerusakan pada sayur kailan, yaitu yang pertama ada kelayuan, berubah warna, membusuk, jamur dan bakteri, dan kerusakan fisik. Ada berikut pasca panen kailan. Yang pertama itu grading, yaitu pemilihan kailan berdasarkan kualitas tanaman. Parameter kualitas kailan dapat dilihat dari segi ukuran, warna, serta kemulusan produk atau tidak berubah. Yang kedua adalah crisping, yaitu merupakan metode untuk mempertahankan mutu kesegaran dari sayur kailan. Saya selanjutnya akan dibacakan oleh Lalu ya. Berikutnya ada terong. Panennya itu tergantung pada beberapa faktor, termasuk iklim dan jenis terong. Kemudian ada penyimpanannya, ditempatkan pada wadah yang bisa bernapas. Kemudian ada kerusakannya, itu busuk batang, busuk abu-abu, dan layu putih. Kemudian pasca panen dari terong ini ada pemilahan dan pembersihan, kedua pengeringan, ketiga penyimpanan, keempat pengepakan, kelima pemprosesan, yang keenam pemasaran dan distribusi, yang ketujuh ada olah. Waktu pemanenannya itu sekitar 50 sampai 65 hari setelah ditanam. Kemudian kerusakan pada olah ini ada bercak coklat, keriput atau layu, pertumbuhan jamur, kemudian perubahan warna yang drastis. Penyimpanannya itu disimpan dalam wadah kertas atau plastik yang berlubang. Cara panennya itu dipotong okra dan tanaman menggunakan pisau dan gunting. Yang pasca panen okra ini ada pencucian bersih, kemudian dikeringkan dengan lemon. Yang ketiga ada sortir, yang keempatnya disimpan dalam kantong plastik. Yang kedelapan ada bawang bombay. Waktu pemanasan itu pemanenan maksudnya sekitar 10 sampai 120 hari. Kemudian kerusakannya ada kelembapan yang tinggi, penyimpanan yang salah, kerusakan mekanis, dan penyakit dan hama. Penyimpanannya itu disimpan pada tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Kemudian pasca panen dari bawang bombay ini ada pengeringan, pengikatan, penyimpanan, dan pemantauan. Saya singkat saja ini lalu sekalian. Selanjutnya itu daun kelor. Pemanenan yaitu daun kelor bisa dipanen selama tahun, tetapi umumnya disarankan untuk material daun kelor sebelum mereka mencapai usia sekitar 3-8 bulan. Kerusakannya yaitu hama serangga, jenis tanaman, dan kurang nutrisi. Cara pencuciannya yaitu cuci daun kelor secara hati-hati, bawa air bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran. Siapkan daun dari tangkai ke tangkai cenderung keras kering dan membaik karena kelembapan lebih dapat menyebabkan daun cepat busuk. Selanjutnya yaitu pasca panen daun kelor. Yang pertama yaitu pemilihan dan pemisahan. Pisahkan daun kelor yang sehat dan segar dari daun yang layu atau rusak atau daun yang tidak baik. Kemudian pencucian, cuci daun kelor dengan air bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel. Pastikan daun kelor benar-benar bersih. Keringkan daun kelor dengan cara menggantungkannya atau menggunakan alat pengering. Penggilingan atau pengecualian ukuran. Setelah kering, daun kelor dapat digiling menjadi serbuk atau dikecilkan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Simpan daun kelor kering dalam wadah kedai udara atau kantong plastik yang akan untuk mencegah kelembapan dan serangga merusaknya. Tempatkan wadah atau kantong plastik sendiri. Timun. Waktu panen timun bisa bervariasi tergantung pada jenis dan varietasnya serta kondisi cuaca lokal. Cara penyimpanannya yaitu cuci bersih, pastikan di dalam keadaan sebelum penyimpanan, jangan simpan bersama buah. Kemudian kerusakannya
bersama pestisida, timun dapat dikemas dalam wadah atau kantong plastik sesuai dengan kebutuhan. Setelah dicuci, timun dapat dikeringkan menggunakan kain bersih atau tisu basah untuk menghilangkan kelembapan yang berlebihan. Simpan timun dalam kondisi yang sejuk dan kering. Periksa timun secara berkala selama penyimpanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan atau kebutuhan. Jika timun akan didistribusikan ke pasar atau konsumen, pastikan mereka dikemas dengan baik dan dijaga dalam kondisi yang sesuai dengan transportasi. Asparagus, waktu panen. Baiklah, ini adalah asparagus. Waktu pada asparagus tergantung pada iklim dan varietasnya. Secara umum, asparagus biasanya dipanen pada awal musim semi hingga awal musim panas. Penyimpanan. Untuk menyimpan asparagus, pertama potong bagian ujung dan keras yang kering dari asparagus, lalu letakkan asparagus yang dibungkus dalam kertas ke dalam kantong plastik, lalu jangan cuci asparagus sebelum disimpan. Adapun kerusakan asparagus itu mulai dari pembusukan, hijauan berlebih, lainnya asparagus untuk pembusukan akan kerusakan fisik. Adapun pasca panen asparagus meliputi beberapa tahap, yaitu mulai pemanenan, pembersihan, pengemasan, penyimpanan hingga pengiriman dan distribusi. Bunga kecombrang. Waktu panen bunga kecombrang itu sekitar 2-3 bulan. Dan juga contoh kerusakannya mulai dari hama serangga, penyakit jamur, kondisi lingkungan yang buruk, dan juga overwetting dan juga underwetting. Ada juga penyimpanan bunga kecombrang itu dengan cara pengeringan dan juga freezer, itu menggunakan pendinginan. Ada pasca panen bunga kecombrang meliputi beberapa tahap seperti pemanenan, pembersihan, pemotongan bagian cat yang diperlukan, dan juga penyimpanan. Baiklah, kesimpulan dari program yaitu penanganan pasca panen yang baik sebenarnya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai hasil pertanian. Tetapi kenyataannya di Indonesia petani tradisional belum melakukan penanganan pasca panen yang baik karena keterbatasan yang mereka miliki. Dengan adanya penanganan pasca panen mungkin berguna pada dasar kualitas pendidikan harga pasca panen menjadi harga komoditi tersebut menjadi lebih tinggi, tetapi kualitas lebih baik. Jadi mereka di sini kalau kami akan membuka pertanyaan pada yang bertanya silakan. Nah, kalau kepada saudara Mislan, silakan bertanya. Ada yang belum nanya dah? Ibu Bella, Ibu Bella, ayo nanya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisla Rizka Putri Pangestu, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi di PPT saudara membahas tentang kerusakan pada sawi putih. Sebutkan apa penyebab utama dari kerusakan tersebut dan bagaimana penanganannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada saudari Desa. Kelompok 1. Bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tanda pada daun kelor yang telah mengalami penurunan kualitas setelah panen? Terima kasih. Silakan kepada saudara Jo. Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan pengangkutan pada Tapi kan dengar. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Misla yang dijawab oleh saudara Jakarta. Baiklah, ini menjawab dari Wisla itu penyebab kerusakan pada sawi putih dan bagaimana cara menanganinya. Itu ada banyak beberapa penyebab pada kerusakan sawi putih seperti hama, kurangnya kandungan air yang tepat, tanah yang kurang subur, dan juga kondisi lingkungan yang kurang baik. Itu cara-cara menangani itu dengan cara menggunakan pupuk sesuai dengan tanah yang tanam, juga mengendalikan hama dan juga menyiram yang teratur pada tanaman sawi putih. Cuman itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari John yaitu bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan pengangkutan buah. Teknologi berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan pengangkutan buah. Penggunaan sensor untuk memantau kondisi suhu, kelembapan dan gas dalam kontainer pengiriman dapat memastikan buah tetap segar selama perjalanan.
pelacakan. Sistem pelacakan dan manajemen data pasukan dengan teknologi seperti RFID atau barcode membantu mengoptimalkan rute pengiriman dan memastikan keamanan dari pemungutan hingga pengiriman. Selain itu, teknologi prosesor dan pengemasan canggih juga berperan dalam mempertahankan kualitas sebuah dokumen. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari. Baiklah, saya Nuna Hanifah akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Deska yang pertanyaannya itu bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tanda sayur daun kelor yang telah mengalami penurunan kualitas setelah dipanen. Penurunan pada daun kelor dapat terlihat dari tanda-tanda seperti warna daun yang lebih pucat atau kuning dari biasanya, ukuran daun yang lebih kecil dari normalnya, serta tekstur daun yang mungkin terlihat kering atau keriput. Juga terdapat adanya bercak atau pola yang tidak lazim pada permukaan daun yang bisa menunjukkan adanya masalah kesehatan. Jika tanaman kelor mengalami penurunan yang signifikan, perlu diperiksa kondisi tanah, pengairan, dan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Apakah jawabannya dapat diterima saudari Deska? Oh, terima. Terima kasih. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih. Saya Rani dari kelompok 3 ingin bertanya. Terkadang pada jagung kan kita tidak terlihat jelas bentuk buahnya atau bagian dalamnya. Bagaimana metode penyakiran jagung tersebut jika meninjau kualitas jagung tersebut? Terima kasih. Saya Mutiara Cantika, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok saya. Bagaimana cara mendeteksi tanda-tanda kerusakan pada sayur, jamur tiram, dan apa saja tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi kerugiannya? Terima kasih. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Rahayu. Yang pertanyaannya itu terkadang pada jagung tidak terlihat jelas bentuk buahnya atau bagian dalamnya. Nah, bagaimana metode penyortiran jagung tersebut jika meninjau kualitas jagung tersebut? Ada salah satu metode penyortiran jagung untuk menilai kualitasnya, yaitu dengan inspeksi visual, yaitu dengan memperhatikan warna, ukuran, bentuk, dan keutuhan jagung. Bagaimana saudari Rahayu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. Apa tanda-tanda cara mendeteksi tanda-tanda sayur tiram mengalami kerusakan dan tindakan yang dilakukan? Tanda-tandanya yaitu aromanya tidak segar, terus cangkangnya retak dan terbuka, terus ada lendir dan busuk di dalamnya. Untuk mengurangi kerugiannya itu pasti membeli tiram dari penjual yang terpercaya, kemudian diperiksa cangkangnya apakah utuh dan bersih, kemudian dipastikan tiram disimpan dalam suhu yang tepat sebelum dimasak. Apakah bisa saya terima? Ya, bisa. Terima kasih. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak, maka kami akhiri presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.